Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah, barokah, salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Seorang kiai kampung, kiai sepuh di Cirebon, memberikan sebuah pernyataannya terkait dengan kelangsungan tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, memaparkan terkait bagaimana menyadarkan warga Nahdlatul Ulama, para muhibin yang notabene taklid buta terhadap doktrin-doktrin yang memang disampaikan oleh oknum-oknum, tanda kutip oknum-oknum ini ya. Jangan lantas ada konotasi yang jelek. Disampaikan begitu apik karena memang Kiai sepuh ini di samping menguasai sebuah kitab-kitab juga mempunyai pondok pesantren, sehingga punya kewajiban untuk menyadarkan bahwa kemuliaan di sisi Allah adalah terletak pada kadar keimanan dan ketakwaan pribadi masing-masing, tidak tergantung dengan membawa-bawa nasab, kedudukan, dan lain sebagainya, sehingga apa yang disampaikan ini perlu menjadi sebuah pencerahan untuk kita semua agar kita melangkah tidak salah langkah, kita taklid, takdim, atau kita ngaji kepada para ustadz, kiai, bahkan habib sekalipun sesuai dengan kitab-kitab atau sanad keilmuan yang jelas, yang tidak disertai dengan doktrin-doktrin yang notabene tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, baik itu secara Al-Quran maupun secara hadis. Sekali lagi mohon maaf yang kali hagamati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasab yang sampai sekarang itu belum terjawab atau terselesaikan ya, bahkan ini makin melebar. Akibat apa? Disebabkan apa? Disebabkan banyaknya muncul entah itu para pembela bayaran atau terketuk dari hati atau hanya sekedar numpang ya, viral atau cari panggung dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebagian besar ya, yang saya pahami, yang saya ngerti, yang saya perhatikan, para pembela Ba'alawi itu, baik itu dari yang gelarnya profesor lah, doktor lah, buya lah, kiai, gasgus lah ya, hampir mereka itu hanya menyampaikan argumen-argumen yang sangat minim data. Bahkan terkesan mereka hanya berpatokan pada dalil ulama-ulama sepulah yang sudah mensahihkan dan lain sebagainya. Ini nggak bagus. Kita sebagai umat seolah itu digiring untuk menjadi orang-orang yang taklid buta, itu padahal waktu berjalan ya, masa pun berganti, tentunya ini pola pikir juga akan berbeda-beda dan akan mengikut sesuai dengan perkembangan zaman atau kondisi dan keadaan itba zaman wal makan itu ya. Yang lebih parah lagi, terkadang mereka yang mencatut nama para sepuh ya, para ulama sepuh, seolah hanya untuk dijadikan bantahan dalil ya, untuk mengalahkan tesis Kiai Haji Imad. Ini bagi orang-orang polos atau bagi orang-orang awam seolah-olah beliau-beliau itu adalah pemenang, padahal mereka itu saya kira tanpa sadar sudah pamer diri untuk
ngotot ya, nafsu gede tenaga kurang ya, artinya ingin menjadi pemenang tetapi modal minim atau modal datanya minim sekali. Dari sini nih kemudian itu polemik nasab itu makin memanas ya, makin kompleks itu persoalan itu ya oleh mereka. Bahkan ada yang ujuk-ujuk memframing bahwa kelompok daripada pejuang pelurus nasab ini dikatakan sebagai orang yang benci Suriah lah, orang yang adu domba lah, yang sebar fitnah lah, sampai pada personal ya, seorang kiai itu dikatakan kiai jadi-jadian lah dan sebagainya, menunjukkan bahwa mereka itu sebetulnya meskipun itu gelarnya itu mendarang Profesor Doktor Buya Gegus, tapi dalam hal ilmu penampakan pernasaban mereka sangatlah tidak mumpuni. Tetapi sekali lagi nafsu ingin menyenangkan majikan ya, mungkin ada yang dibayar, mungkin ada yang dipesan, mungkin ada kedekatan. Mereka sebetulnya bukan level daripada Kiai Haji Hikmat itu, bahkan terkesan sombong, terkesan seolah mereka itu mampu ya, padahal tidak mampu. Nah, untuk saudara-saudaraku ini yang sama dengan saya ya, polos dan awam, itu jangan mudah kepencut itu dari framing atau pendapat atau argumen-argumen ya, statement orang-orang yang membela Ba'alawi ya, membela Ba'alawi dengan sangat, saya katakan, yang minim data dan ondo lah, asal ngomong doang gitu ya. Jadi hanya ingin, nggak tahu mereka seolah buta kenyataan yang ada di bawah atau di sekitarnya, bahwa kita bukan berarti tidak hormat ya kepada zuriat Rasulullah SAW, pastilah kita hormat, apalagi kepada Ahlul Bait. Wajiblah kita itu untuk memuliakan dan mengikuti ya. Tetapi yang jadi pertanyaan kan, masakah iya Ahlul Bait, masakah iya zuriat Nabi, tetapi perilaku mereka justru sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan, apa yang diamalkan oleh apa yang dipesan dan ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan secara langsung itu sama halnya dengan mencidrai ya kemuliaan atau menistakan kemuliaan akhlak Rasulullah atau tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau memang itu kaum Ba'alawi ya, atau para habib ini, atau para pembelanya itu, baik yang Buya, Kiai Gus, kalau saja jujur gitu loh, kalau saja jujur ya cobalah membuat satu artikel atau satu susunan ya, atau satu kitab itu yang kemudian mereka sampaikan kepada umat ini, bahwa sebaiknya ini tentang masalah sambung nasabnya para surya ini aturannya demikianlah, kemudian sampaikanlah itu di sana itu susunan atau bukti-bukti yang valid, referensi yang sangat jelas, gamblang, mudah dipahami, dan sampaikanlah di sana ada kekuatan dan ada kelemahan yang disampaikan oleh tesis Kiai Haji Hikmat. Nah, kemudian dengan dalil demikian ya, nantinya silakan itu umatlah yang menilai, bukan kemudian menjustifikasi atau kemudian merasa diri ini adalah benar, kemudian dengan membagi kuda ya. Belum juga antitesis atau artikel itu diperlihatkan oleh umum, sudah gede omong ya, kemudian sudah
memvonis tesis itu sebagai tesis yang tidak sesuai aturan lah, demikian. Kalau seperti itu sikapnya menghadapi buah daripada kajian ilmiah atau tesis atau karya orang lain, ya orang bedane ya, seperti orang awam kebanyakan itu kan, ya nggak bisa memahami, nggak bisa menelaah isi, ya kemudian merasa diri ini apa namanya itu tersaingi, ya timbul nanti itu yang bersifat hasud, gitu. Kemudian asal ngomong, asal menjatuhkan. Jangan sampailah seperti itu, dan apa yang disampaikan baik buya, kiai, gus-gus yang macam itu nggak baik itu diikuti. Itu mereka itu bukan ulama, mereka itu sama halnya dengan awamul am, ya. Mereka kaum taklidi yang sok pengen tampil, ya, atau terpaksa tampil karena sudah ada pesanan atau sudah ada bayar yang diterima. Jadi ini harus pintar, ya. Kita orang awam ini untuk selektif, mengerti, memahami, memperhatikan, ya, tampilnya para tokoh-tokoh yang saat ini boleh jadi itu terpanggil dari jiwa yang dalam untuk jaga, ya, tentang sejarah, tentang nasab yang mulia kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang nasab para wali songo dan sesepuh-sesepuh, sekaligus juga untuk menjaga kesatuan persatuan itu. Syukur kalau yang demikian adanya muncul para kiai itu, tetapi kalau kemunculan buya kiai gus itu hanya untuk menyampaikan framing buruk tentang para pejuang nasab Terah Wali Songo, sementara data ini minim, mereka patutlah kita jauhi atau kita curigai bahwa mereka itu sesungguhnya boleh jadi kaum bayarannya. Kalau tidak mau dicurigai kaum bayaran, ya silakan mereka itu bawa data yang lengkap, kemudian bikin antitesis atau bantah itu secara ilmiah dengan referensi yang jelas dan secara transparan, jujur dan bertanggung jawab, ya. Jadi molornya persoalan ini, ya, melebarnya persoalan ini bukan karena Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan, tetapi mereka sendirilah yang bikin persoalan nasab ini, kisah nasab ini menjadi kemana-mana, ya. Kalau ikhlas atau jujur atau mendahulukan dengan umat, ini sudah dari beberapa bulan lalu, ya, ketika tesis itu dibuka oleh Kiai Imad itu, ya, orang-orang yang berkepentingan di situ, ya, seperti para Habib Alawi, kalau memang betul itu nasabnya itu tersambung, mengapa tidak cepat-cepat untuk memberikan jawaban atau klarifikasi itu, ya. Toh pada kenyataannya itu kan Rabito itu sudah mengeluarkan buku tentang nasab yang katanya paling sahih itu, ya. Kalau begitu kan mereka itu banyak ahli, bahkan mungkin ahlinya ahli, ya, daripada ilmu nasab. Tapi kenapa justru ketika adanya tesis itu dibuka oleh Kiai Haji Imad, ya, yang ada bukannya jawaban yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imad, akan tetapi malah yang muncul adalah framing atau statement atau narasi yang tidak pas, ya, tidak sesuai, yang boleh dikatakan ini ngawur dan sangat kabur, malah terkesan menembak secara personal. Dari sini nih, ya, dari sini nih persoalan ini kemudian menjalar sampai sekarang, ya, meskipun ini saya yakin, ya, separuh persen, ya, daripada umat Islam ini sudah mulai, ya, tersadarkan bahwa orang-orang yang mengaku dan mengunggulkan, ya, membangga-banggakan nasabnya itu mereka ya, apa namanya itu, diduga itu adalah tidak
asli atau tidak tersambung kepada alasan kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena alasan-alasan demikian yang sudah ramai ya kita ketahui bersama. Demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.